Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Aduh, emang negara ini lagi asik-asiknya di akhir tahun ya. Punya pemberitaan banyak banget. Apalagi kemarin ada putusan dari Mahkamah Agung ya. Jadi putusan 6,5 tahun Harvey Mois ya, putusan penjara yang mana itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa atas pertimbangan yang katanya sopan di persidangan dan punya keluarga. Ini putusan-putusan yang kayak gini nih yang bikin ambruk negara ini. Emang kampret pada semua. Ya. Jadi apa ya? Kita dibuat seolah-olah berpikir bahwa nggak ada gunanya ini para penegak hukum kita. Ya. Kita mau percaya pada hukum, ada siapa lagi nih gitu loh. Udah penegak hukum di pengadilan juga begitu kelakuannya. Kadang cari alasan-alasan yang yang bisa dibilang kok nggak masuk akalnya secara logika hukum gitu loh. Kemudian juga penegak hukum yang lain seperti polisi juga banyak masalahnya. Banyak orang yang disebut oknum gitu loh. Polisi tembak polisi ada gitu. Polisi tembak siswa ada. Polisi tembak siapa lagi? Ini negara kita ini jadi makin lucu dan makin nggak jelas juntrungan penegakan hukumnya. Karena menurut saya ini terlalu banyak pihak-pihak yang mau bermain serta menjadi koboi ya di atas hukum. Walaupun kalau dibilang semua orang setara di mata hukum, kita itu kayak orang dibodoh-bodohi selama ini jadinya gitu loh. Ya, kita bisa bahas nih soal istilahnya putusan dari Harvey Mois yang 6,5 tahun. Ini jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Nah, ini alasannya pun atas pertimbangan dia sopan dan punya keluarga. Itu tuh kayak ngehina logika dan rasa keadilan bagi bangsa ini. Dan ini bukan yang pertama ya. Ya, ini bukan yang pertama. Kalian pasti tahu ya bahwa berapa masa depan anak dan keluarga yang bisa diselamatkan dari hasil korupsi yang dilakukan oleh Harvey Mois. Hasil korupsi 271 triliun ya, yang dicuri oleh orang tersebut dan para jejaringnya. Ini sebenarnya punya dampak yang besar banget gitu. Kalau misalkan itu dihukum cuma 6,5 tahun, ini ada sebuah ketololan ya yang harus melekat ini. Gitu loh. Tapi kan nggak mungkin kalau saya katakan yang tolol ini yang korupsi gitu loh. Nah, ini kalian nih para penegak hukum sadar nggak ya bahwa putusan ini nih makin membuat kita nih semua rakyat ini nggak hormat, bahkan cenderung nggak menghargai kalian gitu loh. Atau mungkin memang kalian nih kayak udah nggak peduli lagi. Karena apa? Menurut saya nih gini, ketika penegak hukum sudah dikalahkan oleh para koruptor dan pemerintah juga sepertinya abai, nggak peduli, ya. Lantas hal apa nih ya yang harus kita ambil sebuah tindakan tegas ya terhadap para koruptor ini, ya kan? Karena apa? Apalagi wacana koruptor yang bisa dimaafkan gitu kan, untuk bisa mengurangi durasi penjara. Kalian ini bersikap sopan lah selama persidangan, punya keluarga lah. Ampun. Nggak habis pikir. Ini nih mau disalahin siapa? Tolong bantu saya melekatkan stempel ketololan ini pada siapa? Ya, karena jadi nggak bisa
ada rasa bangga terhadap penegakan hukum di negara ini jatuhnya. Kenapa ya? Malu loh sama negara-negara lain. Bahkan ada pemberitaan sebelumnya dalam beberapa hari ini juga. Ada koruptor di Cina kalau nggak salah itu yang akhirnya dihukum mati gitu loh. Di Indonesia sih enggak gitu. Bahkan masih bisa tertawa, masih bisa cengengesan. Ya kan? Apalagi ini mungkin karena Pak Presidennya juga mulai memberikan ruang nih terhadap para koruptor nih, yang statementnya kemarin, ayo kembalikan. Aduh, nggak habis pikir ya. Jadi kalau saya sih gini, bilang aja sih ya, sekalian Pak Hakim nih ya, nggak apa-apa korupsi ya, asal nanti di sidang berkelakuan baik dan sopan. Nanti hukumannya bisa diringankan atau dendanya dibuat lebih kecil lah. Ini sumpah, ini nggak habis pikir. Teman-teman semoga bisa melihat bahwa apa yang terjadi sekarang bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap kecil, dan kita memang lagi menjalani sebuah masa yang berat dalam status penegakan hukum. Ya, bahkan beberapa hari lalu sempat di sebuah acara TV ya, ada pertanyaan kan kepada pihak polisi ya sebenarnya. Ini kalau nggak viral nih nggak akan dijalankan kan gitu. Bahkan ada warga yang istilahnya melapor ke sebuah polsek kemudian dilempar ke polsek mana gitu kan. Jadi nunggu viral baru dijalankan, Apakah ini mental para penegak hukum kita gitu ya? Sangat amat disayangkan kalau memang istilahnya dari penegak hukum kita ini punya jiwa yang mental down ya, dan juga mungkin nggak mau berkembang jauh lebih baik lagi ya. Dan kita bisa tahu bahwa beberapa kasus di kepolisian maupun di penegakan hukum lainnya itu tidak berakhir dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Bahkan kalau nggak viral mungkin bisa dibuat sesuai dengan keinginan dari para penegak hukum yang berpihak pada para pelaku atau tersangka. Dan ini sangatlah sangat disayangkan dan sangat-sangat bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan negara. Penegakan hukum di Indonesia memang kacau.